Sadar atau tidak, sepak bola ternyata menerapkan banyak sekali ilmu fisika. Banyak teknik-teknik bola, tendangan yang tidak masuk akal yang bisa dipahami dan disempurnakan dengan lebih baik kalau kita paham konsep fisika di baliknya. Kita akan bahas beberapa fenomena sepak bola menarik di video kali ini. Oke, yang pertama, fenomena fisika di balik tendangan pisang. Pada tendangan pisang, bola yang ditendang secara ajaib bisa berbelok dengan cukup tajam dengan posisi yang jauh dari asalnya. Nah, tendangan ini bisa diwujudkan dengan cara memberikan putaran pada bola ketika bola tersebut ditendang dengan keras. Nah, tapi kemudian pertanyaannya, kenapa dan kok bisa? Bola yang diberikan putaran ketika ditendang, kok bisa dia bergerak melengkung? Nah, kalau dalam fisika, kejadian ini terjadi karena fenomena efek Magnus. Ketika bola bergerak maju sambil berputar, maka gerakan udara pada satu sisi bola akan lebih cepat daripada sisi yang lainnya. Dan dalam fisika, gerakan udara yang lebih cepat ini mengakibatkan tekanan udara menjadi lebih rendah. Jadi di antara kedua sisi bola terdapat perbedaan tekanan. Dan perbedaan tekanan inilah yang kemudian mengakibatkan bola terdorong ke arah sisi dengan tekanan yang lebih rendah, menghasilkan efek lengkungan yang sangat indah seperti ini. Ini juga ada video yang sangat bagus dari Veritasium yang juga menunjukkan secara lebih jelas terkait dengan penerapan dari efek Magnus ini. Jadi di sini ada sebuah bola yang akan dijatuhkan dari atas bendungan. Edge. You can see that the basketball gets pushed around a bit by the breeze, but it lands basically right below where it was dropped. Oke, ini adalah bola pertama yang dijatuhkan dengan cara dijatuhkan biasa. Kemudian di sini dibandingkan dengan bola yang dijatuhkan dengan cara diberi putaran. Kita lihat aja di sini. Happens when they drop another basketball, but this time with a bit of backspin. Whoa, look at that go! Gila, jauh juga. Nah, dan yang kedua ini dijatuhkan dengan cara diberikan putaran terlebih dahulu. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi, putaran ini mengakibatkan munculnya efek Magnus. Ada perbedaan tekanan antara kedua sisi bola dan bolanya pun bisa bergerak melengkung. Dan di sini melengkungnya benar-benar sangat ekstrim, bahkan sampai sejauh ini. I'm with a bit of backspin. Whoa, look at that go! That's incredible. Seperti itu teman-teman prinsip fisikanya. Dan kalau kita tarik ke dalam konteks sepak bola, apakah berarti para pemain sepak bola itu pada pintar-pintar fisika? Bisa jadi. Ya mungkin nggak semuanya memahami terkait dengan prinsipnya, tapi mereka bisa melakukannya karena mereka sudah berlatih dan memiliki jam terbang. Karena bagaimanapun juga, meskipun di sini prinsip fisikanya simpel, tapi pengaplikasiannya sangat susah. Karena kalau misalkan bolanya diberi terlalu banyak putaran, bolanya nanti belok terlalu banyak. Kalau nendangnya terlalu keras, belum sempat berbelok nanti bolanya. Atau kalau terlalu pelan nendangnya, bolanya udah sampai tanah lebih dulu. Jadi untuk mendapatkan hasil yang terbaik, perlu kombinasi yang pas antara pengalaman, latihan, juga dengan pemahaman fisikanya. Makanya gak heran, Ronaldo salah satu pelajaran favoritnya ketika sekolah itu adalah science. Haley in Manchester says, what was your favourite subject at school? I'm quite good in, what do you say, science. I'm quite good in this science. Oke, tendangan pisang memanglah keren, tapi ada yang lebih keren lagi yaitu knuckle shot. Knuckle shot adalah sebuah tendangan di mana bola bergerak secara acak ke segala arah. Bisa tiba-tiba berbelok ke kanan, ke kiri, ataupun menukik ke bawah. Bahkan bisa berubah arah beberapa kali dalam gerakannya. Istilah knuckle shot sendiri berasal dari permainan basketball sejak awal tahun 1900-an. Teknik ini dilakukan dengan cara meletakkan bola di bawah genggaman siku-siku jari atau knuckle dan meletakkan ujung jari di bola, sehingga lemparan bola akan memiliki putaran yang minimal.
Dan teknik yang sama ini juga lah yang digunakan dalam sepak bola. Jadi intinya knuckle shot ini bisa diwujudkan dengan cara menendang bola dengan putaran yang sangat minim. Atau bisa kita bilang bolanya nggak berputar ketika ditendang. Gerakan acak pada knuckle shot ini disebabkan karena adanya turbulensi atau gerakan angin yang tidak beraturan ketika bola bergerak dengan cepat tanpa putaran. Hal ini kemudian memicu perubahan gerakan pada bola, memberikan efek kejut perubahan arah secara acak. Setiap bola memiliki karakteristik knuckle effect yang berbeda-beda, yang ini bergantung dari bagaimana kondisi permukaan dari bola tersebut. Karena kan ada bola yang dia permukaannya banyak jahitannya, ada yang banyak alurnya, dan ada juga yang hampir bulat sempurna. Dan fenomena menariknya adalah ternyata bola yang permukaannya itu hampir bulat sempurna. Jadi semakin bulat sempurna bolanya, semakin mudah efek gerakan acak knuckle ini terjadi. Yang mana hal ini terjadi pada bola Jabulani pada Piala Dunia 2010. Dibandingkan bola-bola lainnya, bola Jabulani ini memiliki permukaan yang terbilang sangat-sangat mulus. Dan hal ini mengakibatkan muncul efek knuckle yang berbeda, yang lebih acak dari biasanya. Dan hal ini membuat banyak ilmuwan mempelajari tentang efek dari bola Jabulani ini. Dan itulah kenapa pada World Cup tahun 2010 banyak sekali pemain-pemain yang tendangannya itu kadang agak kekencengan, arahnya kadang nggak benar, karena mereka belum terbiasa sama karakteristik bola ini yang memang memiliki gerakan acak yang lebih mudah untuk terjadi. Nah, untuk melakukan teknik knuckle ini, kan kita perlu nendang bolanya tanpa berputar ya. Nah, untuk melakukannya, maka bola ini harus ditendang tepat di arah pusatnya, di titik ini. Karena kalau misalkan ditendangnya dari samping, maka bolanya nanti akan berputar. Selain tendangan pisang dan tendangan knuckle, tentu kita nggak boleh melupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam permainan sepak bola, yaitu tendangan jarak jauh. Atau variasi lainnya termasuk juga lemparan jarak jauh yang kalau di Indonesia terkenal dilakukan oleh Arhan Pratama. Nah, ternyata secara fisika ada teknik yang bisa dilakukan untuk menghasilkan tendangan atau lemparan dengan jarak yang paling jauh. Nah, dalam fisika gerakan seperti ini disebut dengan gerakan parabola, yang mana gerakan parabola ini terdiri dari dua komponen, yaitu gerakan pada arah mendatar yang kecepatannya hampir konstan, dan juga gerakan pada arah vertikal, yang mana pada gerakan vertikal ini dia dipengaruhi oleh gaya tarikan gravitasi, yang kombinasi dari kedua gerakan inilah yang kemudian menghasilkan gerakan melengkung seperti ini. Nah, pada gerakan parabola, jarak yang ditempuh oleh gerakan ini dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama adalah faktor dari kecepatan awal dari gerakan ini. Dan yang kedua yaitu sudut awalnya itu berapa. Kombinasi dari kedua hal inilah yang kemudian menentukan seberapa jauh jarak dari gerakan ini. Di mana nilai jaraknya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Di mana di sini V0 adalah kecepatan awalnya, theta di sini adalah sudut awalnya, dan juga G di sini adalah percepatan gravitasi. Jadi kalau dari persamaan ini, kalau kita pengen dapat jarak yang paling jauh, jelas kita perlu kecepatan awal yang lebih besar. Masuk akal kan? Dan di samping itu, untuk memaksimalkan jarak, kita juga bisa memaksimalkan nilai dari sin 2 theta. Di mana nilai maksimalnya bisa didapatkan ketika nilai tetanya atau nilai sudutnya adalah 45 derajat. Dan di sini bisa kita lihat secara grafik, pada kecepatan yang sama, ternyata kalau sudutnya 45 derajat, jaraknya dia paling jauh di sini. Sementara kalau misalkan dia sudutnya lebih 60 derajat, memang dia lebih tinggi, tapi dia juga nantinya jatuh pada jarak yang lebih pendek. Atau kalau misal sudutnya kurang dari 45 derajat, dia pun nanti juga akan jatuh pada jarak yang lebih pendek. Jadi kalau tujuannya adalah untuk mencapai jarak yang terjauh, intinya adalah
lempar atau tendang sekuat-kuatnya dengan sudut 45 derajat. Tapi balik lagi, kalau di sepak bola kan fokusnya nggak hanya sekedar jauh-jauhan, karena percuma jauh tapi kalau nanti diterima oleh lawan. Dan itu dulu saja teman-teman untuk pembahasan fisika dari sepak bola untuk video kali ini. Kalau misal kalian ada saran topik-topik apa lagi yang bisa dibahas, silahkan tulis saja di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, dadah, terima kasih.